Kita semua tahu ya, Indonesia itu negara maritim yang luar biasa luas. Lautan kita tuh bukan cuma buat pemandangan indah aja, tapi ini soal sumber kehidupan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas siapa sih sebenarnya yang bertugas melindungi semua kekayaan ini dan gimana caranya. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan perairan yang kaya raya, siapa coba yang punya tanggung jawab sebesar ini buat menjaganya? Dan jawabannya adalah KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Merekalah badan pemerintah yang jadi garda terdepan yang memastikan lautan kita ini tetap hidup dan berkelanjutan. Misi mereka kelihatannya sederhana ya, tapi dampaknya itu raksasa. Mereka itu nggak cuma ngurusin ikan loh, tapi menjaga seluruh ekosistem laut yang jadi penopang hidup jutaan orang, bahkan planet kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Untuk menjalankan misi sebesar itu, KKP nggak kerja asal-asalan. Mereka punya strategi induk yang namanya ekonomi biru. Dan ini bukan cuma slogan ya, ini benar-benar perubahan cara kita memandang lautan. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi biru itu? Gampangnya gini, ini soal keseimbangan. Kita boleh kok memanfaatkan kekayaan laut, tapi harus dengan cara yang cerdas. Cara yang memastikan laut kita tetap sehat dan produktif untuk generasi-generasi mendatang. Fokusnya itu kemakmuran jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Nah, coba deh lihat perbandingannya. Ini yang bikin beda banget. Kalau dulu pendekatannya itu ya eksploitasi, ambil sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya. Tapi sekarang, dengan ekonomi biru, paradigmanya dibalik total. Fokusnya itu keberlanjutan, kesehatan laut jangka panjang, dan bahkan gimana caranya sumber daya bisa pulih lagi. Ini benar-benar sebuah revolusi kan? Konsep yang hebat butuh rencana aksi yang jelas. Nah, KKP udah merumuskan 5 kebijakan prioritas untuk bikin ekonomi biru ini jadi kenyataan. Yuk kita lihat satu persatu. 5. Ingat angka ini ya. 5 pilar ini adalah kunci gimana cara sebuah ide besar kayak ekonomi biru diubah jadi tindakan nyata di lapangan. Apa aja sih 5 pilar yang menopang masa depan lautan kita ini? Oke, mari kita bedah. Pertama, memperluas area konservasi. Ini penting banget buat melindungi rumah bagi ikan-ikan dan ekosistem lainnya. Kedua, penangkapan ikan yang terukur pakai kuota. Jadi nggak ada lagi tuh overfishing, biar populasi ikan bisa pulih. Ketiga, mengembangkan budidaya yang ramah lingkungan, bukan yang malah merusak. Keempat, mengelola pesisir dan ribuan pulau kecil kita secara berkelanjutan. Dan kelima, nah ini yang relevan banget buat kita semua, perang melawan sampah plastik di laut. Dan ini bukan cuma wacana di atas kertas loh. Lihat nih, KKP secara aktif mempercepat kebijakan karbon biru. Ini istilah keren untuk karbon yang diserap sama ekosistem laut kayak hutan mangrove. Dengan melindungi area-area ini, kita nggak cuma jaga keanekaragaman hayati, tapi juga aktif melawan perubahan iklim. Ini bukti komitmen serius Indonesia di panggung dunia. Contoh lainnya lagi nih, KKP juga tegas mengingatkan semua pengguna ruang laut buat patuh sama aturan. Ini bagian dari penangkapan terukur dan pengelolaan pesisir. Jadi aturan itu ditegakkan demi kebaikan kita bersama. Nah, untuk masalah sampah plastik, pendekatannya keren banget. Mereka nggak kerja sendiri. KKP bikin gerakan Bulan Cinta Laut yang ngajak para nelayan buat ikut serta. Ini brilian sih, karena memberdayakan masyarakat lokal buat jadi bagian dari solusi. Oke, setelah kita lihat semua rencana dan aksinya, pertanyaan besarnya adalah, terus kenapa ini semua penting banget buat kita? Percaya deh, dampaknya itu jauh lebih besar dari yang mungkin kita bayangkan. Jadi, dampaknya buat kita apa sih? Pertama, ini soal makanan di meja kita. Jelas banget kan, supaya pasokan ikan aman buat anak cucu kita nanti. Kedua, ini soal melindungi harta karun kita, keanekaragaman hayati, terumbu karang, spesies-spesies unik yang bikin dunia kagum. Ketiga, ini ngebuka lapangan kerja yang sustainable buat masyarakat pesisir. Jadi bukan kerjaan yang hari ini untung, besok ngerusak. Keempat, ini juga jadi senjata kita loh buat melawan perubahan iklim lewat kekuatan karbon biru yang tadi kita bahas. Dan yang paling penting, ya ini semua soal menjaga warisan dan jati diri kita sebagai bangsa maritim. Keren banget kan? Saya mau tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Buat negara kepulauan kayak kita, yang pulaunya belasan ribu, masa depan lautan itu bukan sekedar isu lingkungan. Ini adalah masa depan identitas kita, ekonomi kita, dan eksistensi kita sebagai sebuah bangsa.